Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1997. Ternyata dia pemimpin Mentari Hitam. Meskipun Nathan dikaitkan dengan orang ini, namun tidak menyangka dia orangnya. Dewa Iblis Megam. Dewa Iblis Megam sendiri. Bagaimana mungkin? Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana berbicara serempak. Nathan Clark dijebak oleh mereka dan disalahpahami sebagai pewaris Dewa Iblis, murid Dewa Iblis Megam. Namun, setelah sekian lama, orang yang meniru dan memfitnah Nathan Clark adalah Dewa Iblis Megam sendiri. Bagaimana Nathan Clark mempercayai hal ini? Bahkan Dewa Pembunuh Sederhana tidak akan mempercayainya. Tapi orang itu adalah Dewa Iblis Megam. Kami tidak membohongimu. Klan Tokuma panik. Apa alasan dia melakukan ini? Membuat semua orang salah paham bahwa aku adalah muridnya. Apa yang dia dapat dari hal ini? Kata Nathan Clark. Kami tidak tahu tentang itu. Tapi dia berinisiatif membantu kami. Kata beberapa orang. Nathan Clark merasa semakin bingung. Jika Dewa Iblis Megam ingin menghancurkan bela diri Neslandia, atau jika dia memiliki dendam terhadap seseorang, dia dapat melakukannya secara langsung. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia pernah menjadi nomor 1 dalam peringkat langit. Memiliki pasukan dewa seperti 7 dewa iblis besar. Selama dia mengayunkan tangan dan berseru, ribuan master akan mengikuti. Melakukan apapun yang dia inginkan. Lalu kenapa dia melakukan hal ini? Hanya ingin menciptakan perseteruan kedua belah pihak. Ingin Nathan Clark berselisih dengan bela diri Neslandia. Lagi pula, 7 dewa iblis besar adalah pengikutnya. Jika dia melakukan ini, 7 dewa iblis besar semuanya akan mati. Jadi mengapa dia melakukan semua ini? Dia ingin merancang untuk membunuh mantan bawahannya. Sejauh yang diketahui Nathan Clark, Dewa Iblis Pedang sangat menghormati Dewa Iblis Megam. Jelas tidak ada dendam. Pasti ada yang salah dengan hal ini. Apa mungkin Dewa Sakti seperti Dewa Iblis Megam akan mematuhi perintah organisasi Mentari Hitam? Hanya untuk memfitnah Nathan. Tidak benar. Ada yang salah. Bagaimana cara kalian menghubungi Dewa Iblis Megam? Tanya Nathan Clark. Gashi Tokuma menggelengkan kepalanya. Kami tidak mencarinya. Dia yang akan menghubungi kami. Tidak. Tidak. Semuanya tidak betul. Kalian tidak mengatakan yang sebenarnya. Bukan. Nathan Clark memandang anggota klan Tokuma dan berkata dengan dingin. Beberapa orang langsung panik melihat tatapan Nathan Clark. Dewa Iblis Megam memang ada. Tapi dia sebenarnya adalah pendiri dan pemimpin organisasi Mentari Hitam. Bukan. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu Nathan Clark mengatakan ini, beberapa anggota klan Tokuma langsung berubah ekspresi. Mereka memandang Nathan Clark dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Gashi Tokuma bertanya. Nathan Clark tertawa. Dari satu poin yaitu klan Yagyu. Mereka adalah klan yang sangat arogan. Klan mereka memiliki 3 master super. Mereka tidak tertarik bergabung dengan kalian. Jadi mengapa mereka sampai bergabung dengan Mentari Hitam? Dari awal mereka pasti jijik untuk bergabung. Kecuali seseorang dapat menaklukkan mereka dan memaksa mereka untuk bergabung. Orang ini tidak mungkin berasal dari Pulau Leste. Hanya ada Dewa Iblis Megam. Dia mampu memfitnah dirinya. Nathan Clark pada bisa memastikan bahwa Dewa Iblis Megam adalah bos dari Mentari Hitam. Semua anggota klan Tokuma saling memandang. Mengangguk satu demi satu. Hais, itu benar. Dewa Iblis Megam adalah pemimpin Mentari Hitam. Karena kemampuannya kita dapat mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Karena keberadaan kekuatan seperti dia yang bisa menyatukan klan Yagyu yang sombong. Awalnya, dia mengirim orang untuk menyamar menjadi dirimu. Dia memanipulasi segalanya di belakang layar. Nathan Clark mengingat pernah bertemu dengan penirunya di Gunung Skyfing. Tapi sepertinya itu bukan Dewa Iblis Megam. Mungkin murid baru dari Dewa Iblis Megam. Setelah diingat-ingat, seharusnya Dewa Iblis Megam sudah tiada. Itulah sebabnya klan Yagyu begitu sombong dan tidak mau bergabung denganmu lagi. Tanya Nathan Clark. Betul, tepat. Semua orang mengangguk. Nathan Clark terus bertanya. Lalu di mana Dewa Iblis Megam sekarang? Bab 1998. Keberadaan Dewa Iblis Megam. Dia menghilang. Sejak Richard bekerja sama dengan kami,
dia menghilang. Bahkan Richard tidak tahu kepala mentari hitam adalah Dewa Iblis Megam. Sejak saat itu, Dewa Iblis Megam dan orang-orangnya tidak pernah muncul kembali. Klan Tokuma mengatakan yang sebenarnya. Sekarang Nathan Clark dapat melihat bahwa mereka tidak berbohong. Benar-benar tidak disangka Dewa Iblis Megam bisa terlibat. Tapi Dewa Iblis Megam adalah masalah berikutnya. Sekarang organisasi Mentari Hitam sudah berakhir. Tuan Clark, Anda tadi mengatakan asalkan kami mengatakan semuanya. Anda tidak akan membunuh kami, bukan? Beberapa anggota klan Tokuma gugup setengah mati. Mereka takut Nathan Clark akan membunuh mereka. Nathan Clark tertawa. Tentu saja tidak. Aku, Nathan Clark, menepati janjiku. Jika aku bilang mengampuni hidupmu, aku akan mengampuni hidupmu. Sambil mengatakan itu, Nathan Clark berbalik dan pergi. Semua anggota klan Tokuma menunjukkan ekspresi bersemangat. Mereka bisa tetap hidup. Nathan Clark benar-benar menepati janjinya. Nathan Clark pergi. Ketika dia melewati Dewa Pembunuh Sederhana, dia berkata, "Liman, kuserahkan padamu." Segera, Dewa Pembunuh Sederhana menunjukkan senyum haus darah. Perlahan berjalan menuju klan Tokuma. Dengan niat membunuh. Semua orang merasakan niat membunuh yang kuat dari Dewa Pembunuh Sederhana. Mereka menyadari bahwa Dewa Pembunuh Sederhana ingin membunuh mereka. Tidak. Apa yang ingin kamu lakukan? Betul. Tuan Clark sudah melepaskan kami. Dia menepati janjinya dan mengampuni kami. Apa kamu ingin Tuan Clark mengingkari janjinya? Beberapa orang panik dan langsung menuding Dewa Pembunuh Sederhana. Memang benar Tuan Clark mengatakan dia mengampuni kalian. Tapi aku tidak berutang apapun pada kalian. Dia adalah dia. Aku adalah aku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku akan membunuh kalian. Dewa Pembunuh Sederhana memandang klan Tokuma yang seperti orang-orang bodoh. Pada saat ini, semua orang baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nathan Clark curang. Salah. Dia memang mengampuni nyawa semua orang. Tapi mereka mengabaikan Dewa Pembunuh Sederhana. Poin kuncinya semua yang dia katakan benar. Sama sekali tidak bisa dibantah. Mengerti. Ini adalah taktik Nathan Clark. Dari awal dia sudah memikirkannya. Tunggu. VTTT. Beberapa cipratan darah. Beberapa anggota klan Tokuma jatuh ke genangan darah. Diam. Kamu bicara saja nanti di neraka. Setelah Dewa Pembunuh Sederhana menyelesaikan semuanya, dia segera mengikuti Nathan Clark. Setelah kejadian ini, organisasi Mentari Hitam telah hancur total. Tentu saja. Kecuali Dewa Besar Dewa Iblis Megam. Tapi masalah ini hanya diketahui oleh Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana. Tidak ada orang lain yang tahu. Dari sudut pandang semua orang, memang benar bahwa seluruh pasukan Mentari Hitam musnah. Bahkan kekuatan laboratorium para dewa di Pulau Leste dihancurkan dalam satu gerakan. Segera berita menyebar ke seluruh Pulau Leste dan seluruh dunia. Pertama, musnahnya klan Yagyu. Musnahnya Master Ken Yagyu dan Kazuya Yagyu. Kedua, organisasi Mentari Hitam yang disatukan oleh klan Tokuma dan 5 keluarga bela diri kuno di Pulau Leste musnah. Ketiga, Dewa Pembunuh Sederhana pergi tanpa cedera. Pertempuran Dewa Pembunuh Sederhana di Pulau Leste mengejutkan dunia. Di masa lalu, ada Nathan Clark yang menggunakan pedang Laut Utara membunuh Waregel hingga putus asa. Kini ada Dewa Pembunuh Sederhana yang menghabisi Pulau Leste dengan kekuatan tarung yang luar biasa. Dua legenda Neslandia yang hebat ini terkenal di seluruh dunia. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Tampaknya setelah pertempuran dengan Nathan Clark, kekuatan Dewa Pembunuh Sederhana telah melonjak. Sekarang dia tidak kalah hebat dari Nathan Clark. Tidak. Menurutku dia lebih kuat. Tuhan itu adil. Baru saja mengambil Nathan Clark. Segera mengembalikan Dewa Pembunuh Sederhana. Neslandiaku benar-benar hebat. Orang yang paling antusias adalah orang-orang Neslandia. Dengan adanya Dewa Pembunuh Sederhana yang memiliki kekuatan mengerikan. Dewa baru telah muncul. Dewa Pembunuh Sederhana mencapai puncak dengan kekuatan tarung tertinggi. Nathan Clark, apa kamu sudah melihatnya? Dewa Pembunuh Sederhana sudah mampu mengambil alih bebanmu. Kamu dapat pergi dengan tenang. Apa kamu sudah melihatnya? Kamu sudah bisa beristirahat dengan tenang.
Bersambung.